Debat Hotman Paris dan saksi ahli BNN di sidang kasus narkoba Teddy Minahasa. Kalau ada penyidik yang keras kepala nih, ya, dia pakai tetap menjebak orang dan berhasil. Gimana? Saya ulangi, Pak. Dia menjebak pakai barang bukti. Ya kan? Ya, jelas lah bukan barang bukti dari tempat lain yang disita. Ya, terus waktu ditangkap barangnya itu. Jadi barang bukti siapa ini sekarang? Kalau penangkapan itu waktu pemusnahan barang bukti masih ada dan dipakai kembali, itu adalah hal yang tidak boleh. Barang bukti tidak boleh dipakai, apalagi itu sudah pemusnahan ya, tidak boleh lagi dipakai. Suatu percakapan yang menyangkut narkotika, tetapi tidak ada objek narkotika yang dimaksud, baik wujud aslinya, fotonya, gambarnya, atau videonya, itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Saya tadi berikan contoh yang paling gampang tadi, bahwa Jenderal Noriega itu adalah seorang jenderal berbintang 4. Barang bukti tidak ada padanya. Barang bukti tidak ada padanya. Tapi jika ditangkap drug enforcement Amerika, ternyata drug enforcement sudah mempunyai data-data elektronik yang sangat cukup dan sangat panjang. Jadi belum tentu orang yang terkena narkotika itu harus ada barang bukti padanya, harus dites darah positif, itu nggak perlu. Jadi bandar besar clean, pasti tidak akan ada narkotika padanya. Baik, oke ya, itulah pendapatnya, simpulkan kelak. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang mulia, kesimpulannya saya juga pusing yang mulia. Udah keburu diambil, salah prosedur. Mau pakai mancing orang, taunya nggak dapat, buruannya nggak dapat. Ya udahlah, ini hancurkan aja deh, musnahkan aja. Itu bagaimana? Boleh nggak? Yang pasti saya katakan tadi, memancing tidak boleh pakai barang bukti. Memancing itu adalah pakai uang. Ya. Makanya yang ada undercover buy, bukan undercover sell. Bisa bawa barangnya. Kalau dia mau bekerja dengan... Kalau mau. Ya. Oh, artinya. Kalau dia tidak mau. Itu hal lain. Artinya Bapak sekarang. Penasihat hukum, tunggu dulu dia menjawab. Ya. Terus, tunggu dia jawab dulu. Ya. Kami pun belum bisa catat. Jangan dulu, pelan-pelan saja. Biar nampak poinnya itu loh. Itu maksud kita. Kitab Hukum Acara Pidana ya, KUHP pasal 184 bahwa setiap kasus pidana untuk bisa dibawa kepada proses peradilan minimal harus memiliki 2 alat bukti yang sah. Kalau kita melihat daripada kasus ini, yang pertama adalah keterangan saksi ada, keterangan terdakwa, dan keterangan ahli tentunya kan, yang digital forensik dan lain sebagainya, ahli kimia forensik. Dan di sini tentunya harus ada barang buktinya yang secara real ya, yang faktual itu adalah narkoba yang diambil sebagian daripada narkoba yang telah dimusnahkan. Penasihat hukum terdakwa Teddy Minahasa, Hotman Paris, sempat debat dengan saksi ahli dari BNN. Hal ini disampaikan saat ahli UU Narkotika dari BNN Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan didatangkan sebagai saksi ahli atas terdakwa Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 6 Maret 2023. Dalam sidang tersebut, Hotman sempat membagikan ilustrasi perkara yang didapatkan narkoba jenis sabu Bukit Tinggi 40 kg, namun 35 kg dihancurkan dan 5 kg disimpan di Kejaksaan. Namun ada dugaan 5 kg ini dibawa ke Jakarta. Hotman menanyakan kemungkinan kesamaan antara barang yang ada di Kejaksaan dan yang dibawa ke Jakarta melalui uji laboratorium. Hotman juga sempat terlihat berdebat dengan saksi ahli hingga Hakim Ketua John Sarman Saragih meminta Hotman Paris memberikan kesempatan saksi ahli menjawab. Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional Komjen Ahwil Lutan menegaskan barang bukti sabu tidak boleh digunakan sebagai objek pembelian berselubung atau undercover buying. Undercover buying adalah pembelian narkoba yang berkaitan dengan suatu kejahatan narkoba oleh undercover agen atau agen rahasia untuk mendapatkan narkoba sebagai barang bukti dan menangkap tersangka. Hal ini disampaikan Ahwil sebagai saksi dalam persidangan terdakwa peredaran narkotika jenis sabu